wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Falasifah, NIM 35210131. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Peradaban Arab pra-Islam yang sering disebut sebagai masa jahiliyah merujuk pada periode sebelum kedatangan Islam di Jazirah Arab. Istilah jahiliyah dalam bahasa Arab berarti kebodohan atau ketidaktahuan. Pada saat itu, masyarakat Arab hidup dalam sistem kabilah, di mana kesetiaan pada suku sangatlah tinggi dan sering menyebabkan konflik antar kabilah. Kehidupan ekonomi juga berpusat pada perdagangan, terutama di kota Makkah yang strategis sebagai jalur perdagangan. Masyarakat jahiliyah juga dikenal dengan kebiasaan minum minuman keras, perjudian, dan beberapa praktik ketidakadilan sosial, terutama terhadap perempuan dan budak. Pada masa ini berakhir dengan kedatangan Islam yang membawa perubahan besar dalam agama, moral, dan kehidupan sosial masyarakat Arab. Dakwah Rasulullah SAW pada masa peradaban Islam dimulai di Mekah dengan fokus pada ajaran tauhid atau keesaan Allah dan akhlak mulia. Selama 13 tahun beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi lalu terbuka. Meski menghadapi perlawanan dan tekanan dari kaum Quraisy, setelah hijrah ke Madinah, dakwah berkembang dengan membangun masyarakat Islam yang adil dan toleran melalui Piagam Madinah, serta mempererat ukhuwah atau persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Di Madinah, masjid menjadi pusat dakwah pendidikan dan kegiatan sosial. Rasulullah juga menggunakan pendekatan damai seperti perjanjian Hudaybiyah dan surat kepada penguasa lain untuk memperluas dakwah Islam. Puncak dakwah terjadi saat pembebasan Mekah yang dilakukan dengan damai, sehingga banyak penduduk Arab yang menerima Islam secara sukarela. Dakwah Rasulullah ini membawa perubahan besar dalam masyarakat, menegakkan keadilan, persaudaraan, dan ketaatan kepada Allah. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, peradaban Islam mengalami ekspansi wilayah yang signifikan melalui serangkaian penaklukan. Yang pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Perang Riddah. Abu Bakar berhasil menaklukkan suku-suku Arab yang memberontak setelah wafatnya Rasulullah, menjaga persatuan umat Islam di Jazirah Arab. Lalu awal penaklukan, ini mulai ekspansi awal ke wilayah Irak dan Syam untuk memperkuat posisi Islam. Lalu pada masa Umar bin Khattab, pada penaklukan Syam, Umar mengalahkan Kekaisaran Bizantium dalam Perang Yarmuk dan menaklukkan kota-kota penting seperti Damaskus dan Yerusalem. Lalu penaklukan Mesir di bawah komando Amr bin Ash. Mesir ditaklukkan pada tahun 640 Masehi dan menjadikannya pusat penting dalam peradaban Islam. Lalu penaklukan Persia, Umar menaklukkan Kekaisaran Sasaniyah dengan kemenangan di pertempuran Qadisiyah dan Nahrawan. Ekspansi ini tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Islam, tetapi juga membawa penerapan prinsip-prinsip Islam, keadilan, dan stabilitas di daerah-daerah baru. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, peradaban Islam mengalami perkembangan sosial yang signifikan, meskipun diwarnai dengan tantangan dan konflik. Yang pertama pada masa Utsman bin Affan, pembangunan infrastruktur. Utsman memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, termasuk masjid, jalan, dan fasilitas publik yang meningkatkan mobilitas dan interaksi sosial antar komunitas. Lalu ada penulisan dan pendidikan. Pada masa ini melihat peningkatan dalam penulisan dan pendidikan, termasuk pengumpulan Al-Quran yang memperkuat pengetahuan agama dan literasi kalangan masyarakat. Lalu pada masa Ali bin Abi Thalib, yang pertama yaitu keadilan sosial. Ali berupaya menegakkan keadilan sosial dengan menekankan pentingnya pemerintahan yang adil dan merata, serta melindungi hak-hak masyarakat yang lemah. Lalu pertentangan sosial, konflik internal terutama selama fitnah dan menyebabkan ketegangan dalam masyarakat. Perang Jamal dan Perang Siffin menciptakan perpecahan di kalangan umat Islam, berdampak pada kohesi sosial.
Lalu partisipasi politik, Ali itu mendorong partisipasi masyarakat dalam urusan politik dan pemerintahan meskipun menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan kepemimpinannya. Jadi secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam perkembangan sosial, masa Utsman dan Ali juga dipenuhi dengan tantangan-tantangan yang mengganggu stabilitas dan persatuan di kalangan umat Islam. Selanjutnya yaitu masa kemajuan pada peradaban Daulah Bani Umayyah, yaitu ditandai dengan beberapa aspek penting. Yang pertama, ekspansi wilayah. Pada ini Bani Umayyah berhasil memperluas kekuasaan Islam secara signifikan, menjangkau Spanyol di barat hingga India di timur, menaklukkan besar termasuk wilayah Afrika Utara dan Anatolia. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan. Mereka mengembangkan sistem administrasi yang efisien dengan pengangkatan gubernur di berbagai provinsi. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi pemerintahan. Yang ketiga, ekonomi yang berkembang. Perekonomian didorong oleh perdagangan yang aktif dan pertanian yang produktif dengan pengelolaan baitul mal untuk keuangan negara. Yang keempat yaitu kemajuan budaya. Perkembangan seni, infrastruktur, dan ilmu pengetahuan sangat pesat. Masjid megah seperti Masjid Umayyah di Damaskus menjadi simbol kejayaan arsitektur Islam. Secara keseluruhan, masa Daulah Bani Umayyah merupakan periode yang penting dalam sejarah Islam dengan banyak kemajuan dan tantangan yang dihadapinya. Peradaban Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah merupakan periode kejayaan yang ditandai oleh beberapa poin. Yang pertama yaitu pusat ilmu pengetahuan, yang mana Baghdad menjadi pusat intelektual dan kebudayaan dengan pendirian Rumah Hikmah, tempat berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu kemajuan budaya. Perkembangan seni, sastra, dan arsitektur yang pesat menghasilkan karya-karya besar dalam literatur dan seni visual. Yang ketiga yaitu perdagangan dan ekonomi. Jalur perdagangan yang aktif memperkuat ekonomi dan pertukaran budaya antar berbagai wilayah. Yang keempat yaitu toleransi beragama. Kebijakan toleransi memungkinkan koeksistensi berbagai budaya dan agama, mempererat masyarakat. Yang kelima, inovasi teknologi, yaitu kemajuan dalam bidang sains dan teknologi termasuk astronomi, matematika, dan kedokteran. Masa Abbasiyah ini dikenal sebagai era keemasan Islam yang membawa pengaruh besar dalam sejarah dunia.